tahun 30 atau 33 Masehi, berarti 30 tahun setelah Yesus nggak ada baru ada kitab Markus. Ya kan? Matius dan Lukas 10 tahun kemudian baru nyadur Markus. Yang Yohanes ditulisnya kira-kira tahun 95 Masehi. Jauh lagi jaraknya Yesusnya. Udah gitu, yang Markus menyadur Homer, novel Homer. Yang Yohanes nyadur novelnya Euripides. Novel jadi kitab suci. Nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti, tapi ceritanya ada sama. Ya. Jadi ini udah pasti bukan tulisan Yesus atau murid-muridnya. Orang mau ngaku terima wahyu dan sebagainya, monggo aja, monggo. Tapi kalau yang gua adalah kembali kepada kitabnya aja. Kitabnya mengajarkan sesuatu yang baik dan benar dan pasti berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia, ya sudah, itu aja gue ikutin. Kalau ada ayat dan kami mampu menciptakan dan kami pula yang meluaskannya gitu, alam semesta ini mengembang, apa mungkin itu karangan seorang manusia gitu cuma pada zaman itu. Karena juga banyaknya apa ya, kayak ya kebanyakan orang Kristen selalu bilang kayak berarti iman belum, nggak imani saja. Imani aja. Padahal kan sekarang udah ada Flash, udah ada BRI ya. Masa imani terus sih? Gue sekarang pakainya Flash gue. Pakai buat bayar tuh. Kalau imani saja berarti kan nggak dikasih kesempatan buat berpikir. Sedangkan manusia kan diberi akal dan pikiran untuk apa? Untuk berpikir. Selain daripada pikiran, oke lah ada iman. Iman adalah sesuatu yang kita mungkin tidak bisa lihat. Tetapi akal pikiran itu yang penting. Tapi selama ini lu pernah mempelajari Bible lu sendiri nggak sih konsep-konsepnya? Konsep kayak Trinitas, ketuhanan dan keselamatan. Iya, belajar. Tapi nggak baca kayak full Bible-nya, enggak. Oke, nggak full, nggak apa-apa. Tapi lu bisa ngebedain nggak ajaran Yesus sama ajaran Paulus tuh ada beda atau sama? Nggak tahu. Nggak tahu? Baru tahu setelah sebenarnya nonton-nonton ini sih. Belum pernah baca ayatnya juga berarti? Belum. Karena kan di Bible kan juga ada perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu kan juga ada konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Itu yang harus kita bandingkan dengan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Yang sama dengan perjanjian lama yang Yesus, yang Paulus beda. Yang kalau mau masuk surga, kata Yesus, bertobatlah. Iya. Kalau kata Paulus, percaya dengan Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dan Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris loh. Karena di dalam perjanjian lama nggak ada konsep dosa waris. Konsepnya lo berdosa, lo bertobat. Orang fasik yang bertobat melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup, dia tidak mati. Jika dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Lo pernah baca dong Niniwe, Nabi Yunus? Iya. Nabi Yunus ketika diutus ke Niniwe kan dia menyimpang sampai ada dimakan ikan. Akhirnya balik lagi kan memperingati bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe-nya bertobat. Selamat nggak? Selamat. Nggak jadi dikasih bencana. Oh, iya. Nggak jadi dikasih malapetaka. Zaman Nabi Yunus. Nah, kenapa tiba-tiba ada yang konsep penebusan dosa? Tapi kan kalau misalnya argumennya orang Kristen, ya Paulus nulis itu karena ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi kita kalau mau baca, ya. Oke. Bahkan Paulus ngaku dapat wahyu dari Yesus.
Ada ayatnya. Paulus mengaku mendapat wahyu dari Yesus, tapi kan Yesusnya kan yang diceritakan Paulus adalah Yesus yang menemui Paulus berupa cahaya dan suara ketika Paulus melakukan perjalanan ke Damsik, gitu kan. Tapi ajarannya Yesus ketika dia masih hidup dengan ajaran Yesus yang diberikan kepada Paulus ini beda. Yang satu bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu nanti selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun tidak akan dihilangkan sampai semua terjadi. Yang Paulus bilang, Yesus yang mati itu sudah membatalkan Taurat. Kalau ini dianggap ajaran Yesus, sama atau beda, begitu aja. Berarti kan selama Yesus hidup, Yesus kan artinya hukum Taurat itu nanti akan hilang kalau kiamat. Nah kok ngomong ke Paulusnya beda? Pas mati jadi manusia, hukum Taurat itu udah batal. Nggak harus langit dan bumi lenyap gitu. Dengan mati di atas kayu salib kok bisa batal? Sedangkan Yesus ketika hidup nggak pernah ngomong, nanti gue mati di atas kayu salib buat membatalkan Taurat. Iya sih. Kemungkinannya apa? Yesusnya lupa ngajarin, atau Yesusnya pelin-pelan, atau yang ngasih tahu Paulus tuh bukan Yesus yang itu gitu. Nah, tinggal pilih aja kan kalau gitu. Kenapa Allah menciptakan agama sih kok? Menurut lo, dalam pandangan Islam, ada berapa agama yang diturunkan Allah SWT? Satu, Islam. Berarti yang menciptakan agama Allah atau manusia? Agama-agama itu. Iya sih. Nah, di Quran disebutkan inna dina indallahil Islam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Berarti yang diturunkan oleh Allah kan cuma satu, Islam sebenarnya. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu ciptaan manusia. Sekarang gua tanya, di kitabnya orang Yahudi dan di kitabnya orang Kristen, di sini yang disebut dengan Nabi Musa, ya Nabi Musa, pernah nggak menyebutkan kata Yudaisme? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Berarti agama Yudaisme yang ciptain siapa? Kira-kira Nabi Musa bukan? Kaum Yahudi bukan? Pasti bukan Nabi Musa kan? Iya. Berarti adalah orang-orang yang mengaku pengikuti Nabi Musa, tapi membuat kitab begini kan jauh setelah Nabi Musanya, bedanya 1000 tahun. Di sini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus pernah menyebut kata Kristen nggak? Nggak pernah. Ngajarin konsep Kristen pernah nggak? Nggak pernah juga. Berarti Kristen agama Yesus atau agama Paulus? Udah gitu aja. Musa di sini ngajarinya Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yesus di sini mengulang perkataan Musa, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nabi Muhammad SAW disuruh ngomong Kul huwallahu ahad. Artinya sama. Konsep ketuhanan itu. Di sini Nabi Musa diceritain Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Di Quran lam yalid walam yulad, sama. Di sini Keluaran 9:14 dikatakan tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. Di Quran disebutin lagi walam yakulahu kufuwan ahad. Konsep ketuhanannya sama. Konsep keselamatannya sama juga. Orang fasik kalau bertobat masuk surga. Di sini orang yang mendapatkan ampunan Tuhan, Allah masuk surga. Yesus juga bilang, lu kalau nggak tobat nggak masuk surga. Oke.
Kalau boleh tahu kok. Kok kan udah kayak belajar kitab orang Yahudi juga kan. Dan kebanyakan kayak mungkin lebih mirip Yahudi dengan Islam. Banyak kan? mirip. Iya kan. Tapi juga banyak yang beda ya. Iya. Kenapa untuk memutuskan pilihnya Islam instead of Yahudi? Okay. Karena di sini walaupun masih ada kebenaran, walaupun konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan Islam, tapi di sini masih ada campur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Contoh, ini disusun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya tahun berapa? Dari sejarah kan kita bisa cek, hidup kira-kira abad 15, abad 14 atau 13 sebelum Masehi. Sebelum Masehi loh. Berarti dengan ini jaraknya 1000 tahun. Pertama. Yang kedua, huruf Ibrani pada zaman abad 15-14 itu, huruf Ibraninya Paleo Hebrew atau Ketaf Ivri. Tulisannya kayak paku-paku gini. Huruf Ibrani yang di sini namanya Ketaf Asuri. Adanya baru abad 9 sampai 7 sebelum Masehi. Mungkin nggak Musa yang pakai Ketaf Ivri menulis dalam Ketaf Asuri? Nggak mungkin. Yang ketiga, di dalam kitab ini banyak nama orang, nama tempat yang adanya ratusan tahun setelah Nabi Musa mati. Berarti yang nulis kan pasti orang yang hidup ratusan tahun setelah Nabi Musa mati. Di kitab ini juga ada cerita Musa mati. Mungkin nggak itu Musa yang nulis? Iya. Berarti nggak mungkin. Berarti kalau begitu, ini bukan ditulis oleh Nabi Musa dan pengikutnya yang kenal dengan Nabi Musa. Begitu juga yang ini. Kitab yang paling cepat ditulis dari antara 4 gospel itu tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang paling dekat dengan Yesus itu yang Markus. Ditulis antara kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. Kalau Yesus dianggap disalib dan diangkat tahun 30 atau 33 Masehi, berarti 30 tahun setelah Yesus nggak ada baru ada kitab Markus. Ya kan? Matius dan Lukas 10 tahun kemudian baru nyadur Markus. Yang Yohanes ditulisnya kira-kira tahun 95 Masehi. Jauh lagi jaraknya Yesusnya. Udah gitu, yang Markus menyadur Homer, novel Homer. Yang Yohanes nyadur novelnya Euripides. Novel jadi kitab suci. Nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti, tapi ceritanya ada sama. Ya. Jadi ini udah pasti bukan tulisan Yesus atau murid-muridnya. Yang Paulus aja kan ada 13 surat. Dari 13 surat yang dianggap tulisan Paulus, menurut ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang, yang benar-benar ditulis Paulus cuma 7. Yang 6 ditulis sama Paulin. Siapa Paulin? Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Paulus sendiri nggak ngajarin Trinitas loh. Pernah nggak lo baca? Nggak ada loh Trinitas. Tapi Paulus menanamkan benih tentang keilahian Yesus. Karena di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 kalau nggak salah, Paulus bilang Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Ajaran Paulus nih. Tapi ke Trinitasnya masih jauh. Diteruskan sama Bapak Gereja Ignatius. Ini juga masih mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa. Diteruskan lagi sama Tertullianus. Nah, Tertullianus yang pertama kali mencetuskan kata Trinitas. 3 pribadi, tapi apa namanya? Tidak setara. Yesus sama Bapa tidak setara. Baru diubah sama Bapak Gereja Athanasius di abad keempat. Yesus itu co-equal, co-eternal. Berubah berarti kan konsep ketuhanannya dari Paulus sampai ke Athanasius. Athanasius aja ini belum Trinitas nih, baru sisi keilahian Yesus. Trinitasnya kapan? 381 Masehi, baru ada Roh Kudus. Hampir 400 tahun baru ditetapkan Trinitas. Jadi ketika gue melihat sebuah kitab, oke, ada kebenaran nih, ketuhanan selamatnya benar. Tapi di sini juga banyak kontradiksi, ada plagiarisme, dan juga udah pasti ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Yang ini juga begitu. Ketika di Quran,
Quran itu ketika diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, Nabi Muhammad SAW itu sampai hafal semua ayat Quran. Dia jalan ditanya ayat ini dia bisa langsung sebutin tempatnya di mana segala macam dia itu, karena dia memang dipersiapkan untuk itu gitu. Dan sahabat-sahabatnya yang menulis, yang mendengar itu banyak sekali yang hafal. Cuman pada saat itu memang belum ada tradisi dijadikan satu kumpul begini gitu. Sudah ditulis, cuman masih terpisah-pisah, terpecah-pecah yang nulis sahabat-sahabat, tapi belum dijadiin satu gini. Tapi puluhan orang, bahkan ratusan orang sudah hafal Quran pada saat Nabi masih hidup. Ketika Nabi meninggal, baru nih, kan Nabi digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Ketika zaman sahabat Abu Bakar ini ada perang di Yamamah. Yang berangkat perang juga termasuk orang-orang yang hafal Quran. Banyak penghafal Quran yang meninggal di perang itu. Baru sahabat Umar bin Khattab usul ke pemimpin pada saat itu Abu Bakar, ini banyak yang ngapalin Quran meninggal nih. Nanti kalau habis yang ngapalin Quran gimana? Ini harus dibikin mushaf gitu. Ini disebut mushaf kalau dalam bahasa Arabnya ya. Untuk Quran tuh disebut mushaf. Harus dijadiin satu supaya bisa dilestarikan ke orang-orang yang ditinggalin sama kita. Akhirnya disetujuin. Orang-orang yang dulu pernah jalan bareng Nabi, pernah perang bareng Nabi, itu yang ditunjuk untuk mengumpulkan catatan-catatan orang itu. Walaupun yang ditunjuk orang ini adalah orang yang hafal Quran, tapi kan untuk sebagai validitas bahwa bacaan dia itu sama dengan bacaan orang-orang lain, dikumpulin lah orang yang punya catatan-catatan. Lu baca depan gua, lu punya saksi dua, kalau benar baru gua terima. Baru masuk dalam mushaf. Udah jadi mushaf, udah jadi master, disimpan sama anak perempuannya Umar bin Khattab namanya Hafsah. Abu Bakar memerintah 2 tahun. Berarti kan nggak sampai 2 tahun mushaf Quran udah ada. Setelah Nabi meninggal wafat. Nggak sampai 2 tahun. Lah ini paling cepat tadi berapa? 30 tahun. Ini 1000 tahun. Dan ini pun baru dari Markusnya, tapi jadi Bible-nya baru tahun 397. 397 Masehi di Kartago. Bedanya berarti ke Yesusnya berarti 360 tahun. Nah ini Quran nggak sampai 2 tahun. Udah gitu Quran yang ngafalin, yang bisa ngafalin nggak cuman ratusan ribu tapi jutaan, bahkan katanya puluhan juta, ada yang bilang 150 juta gitu. Jadi artinya Quran diturunkan dalam tradisi lisan, dilestarikan dengan tradisi lisan, itu apa? Hafalan. Tapi kalau ini diturunkan dalam tradisi tulisan, sekarang pun juga menjadi tradisi tulisan yang tidak bisa dihafalkan gitu. Pertanyaan, ini pertanyaannya. Seluruh Bible Kristen, seluruh versi tuh, semua yang ada di sini, semua yang ada di seluruh dunia, ini kan hard copy nih. Hard copy, soft copy lah yang di handphone, di laptop. Semua hard copy dan soft copy Bible di seluruh dunia dimusnahkan. Bakal ada lagi nggak? Hard copy dan soft copy ya, semua dimusnahkan. Bakal ada lagi nggak? Ya, nggak ada penghafal Alkitab ya? Nggak ada penghafal. Kalau yang Tanakh punya orang Yahudi, mungkin bisa ada lagi tapi nggak komplit. Yang bisa dihafal sama orang Yahudi itu katanya yang 5 kitab Musa aja. Kejadian, Koran, Muhammad, Bilangan, Ulangan. Ini katanya ada rabi-rabi yang hafal. Tapi kalau yang kitab nabi-nabi nggak ada yang hafal. Tapi kalau Quran, semua mushaf Quran, hard copy, soft copy di seluruh dunia dimusnahkan. Nggak sampai seminggu ada lagi Quran. Caranya gimana? Tinggal penghafal Quran aja, melafazkan Quran, ada yang nyatet. Nggak sampai seminggu udah jadi. Oke. Pertanyaan lanjutan berarti ini kayak. Oke, kita ngerti lah kayak Alkitab sekarang kayak banyak banget versinya dan banyak banget kayak tafsiran dari siapa kayak. Bagaimana dengan Quran? Ada versi, tapi versinya adalah variasi bacaan. Kalau Bible variasi tulisan. Nah, itu bedanya situ.
Variasi tulisan itu apa maksudnya? Contoh, di Bible ini, atau yang Bible bahasa Inggris dah, supaya lu ngeliat contohnya gampang. Variasi tulisan ya. Sebelum variasi tulisan, gua tunjukin variasi surat. Ini Bible-nya Kristen, ya. Ini KJV. Ini terdiri dari 66 surat dari Kejadian sampai Wahyu. Oke. Ini punya Katolik nih. 66 kitab atau surat. Ya, di sini ada 7 kitab yang ditolak oleh Protestan. Kitab-kitab Deuterokanonika. 7 kitab. Ini ada kitab Kristen Ortodoks. 78 surat atau kitab. Kitab loh ya, surat loh ya. Ini Ethiopia 81 kitab. Bahkan kalau Ethiopia taunya Yesus kulit hitam loh. Ya. Nggak mata Sempat biru ada loh. konspirasinya ya. Nah, ya itu tradisi lah ya. Tapi berarti di sini ada yang 81 kitab, 78, 73, 66. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Ya. Ya. Berarti konsep firman Tuhan jadi kitab ini aja belum selesai nih. Ya. Ini yang 66 kitab yang punya Protestan, gua bandingin sama ini yang sama-sama Protestan nih. Ini 66 surat, ini juga 66 surat. Tapi di sini ada 1 Yohanes 5 ayat 7, di sini nggak ada. Sama-sama 66 surat, sama-sama Protestan. Berarti ada yang dikurangi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Lu ngerokok aja lu. Kenapa jadi nggak ngerokok? Ya. Nggak enak soalnya. Anak sama siapa? Nih perhatiin, ada ayat ini kan? Tolong, pegang. Lu bandingin sama ini. First John 5, cari verse 7. Bandingin sama itu, sama nggak? For there are 3 that testify, the Spirit, the water, and the blood. Beda ya. Beda? Di sini ada, di sini nggak ada. Yang di sini nggak mau masukin ayat itu. Kenapa? Karena yang bikin Bible ini bilang ayat itu tidak termasuk di dalam, tidak ada di dalam seluruh manuskrip Yunani sebelum abad 16. Eh? Ini yang punya Protestan nih, ya. Ini kan Protestan, ini Protestan, ini Protestan. Ini juga Protestan tapi yang bahasa Indonesia nih. Lu pasti udah pernah ngeliat kan yang di video gua ada ayat ini kan? Iya. Kan di sini ada, di sini ada, di sini nggak ada. Cuman di sini nggak ada catatan kaki aja. Lu pasti udah sering lihat kan di video gua ini. Enggak, kitab pusaka. merah itu pusaka. Lu nggak ngerokok, Fer? Kenapa? Mau cepet kaya? Kalau aku pengen lihat dong yang apa? Yang jadi dulu kan aku waktu zaman sekolah itu kita sempet ya dulu tuh aku sering
ngobrolin tentang kayak Trinitas, terus tentang agama Islam, bahkan agama Islam bedanya Islam sama Kristen kan dulu yang aku tangkap itu di Ishak sama Ismail toh. Nah, udah buka aja. Yang bahasa Indonesia aja ya? Ya, yang bahasa Indonesia kan sempat dibilang kalau misalkan keturunan dari Ismail ini seperti keledai liar. Oke. Keledai liar maksudnya apa tau nggak? Begajulan. Kalau menurut tafsirnya Yahudi ya, keledai liar itu adalah kan hewan yang tahan segala cuaca atau lingkungan. Nggak perlu makanan khusus, nggak perlu kandang khusus. Artinya apa? Artinya keledai itu mau hidup di cuaca apapun, dia kuat gitu. Itu tafsirnya Yahudi. Kalau lu nggak percaya, lu boleh cek nanti di video-video gua, cari yang Rabbi Tovia Singer. Dia yang ngomong, bukan gua yang ngomong. Lu bandingin kuda perang sama keledai liar. Lebih khusus yang mana perawatannya? Lebih khusus mana perawatannya? Iya. Kuda perang. Kuda lu kalau nggak kasih kandang makanan khusus, cepat mati. Dibandingkan keledai liar mah lu lepasin aja juga hidup sendiri gitu. Itu pemahamannya Rabbi Yahudi. Kalau pemahamannya orang Kristen, ngomongnya apa? Keledai liar itu orang begajulan, suka perang. Karena ayatnya apa? Begini punya ayatnya. Karena ada ayat-ayat begini. Nanti lu gua tunjukin, jangan kaget ya. Bentar. Ini kan Kejadian 16:12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian mati anak itu. Terus? Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap orang akan melawan dia. Oke. Dengan ayat itu, orang Kristen berpikir bahwa Ismail sifatnya akan perang sini kan gitu. Berandalan. Karena dia melawan orang lain melawan dia kan. Sekarang gua tunjukin ini. Yang biru di mana? Lima kitab Musa itu yang disebut dengan Torah itu ada dua versi, ya. Yang satu versi Yerusalem, satu lagi versi Samaritan. Antara versi Yerusalem dan versi Samaritan ini ada 6.000 perbedaan. Kalau lo bisa bahasa Ibrani, silakan baca yang ini. Ya, yang ini punya Samaritan, yang ini punya Yerusalem, yang udah ada tanda bacanya. Yang huruf-huruf tebal ini perbedaannya. Ya, seluruh Bible ini, tuh lihat ada yang tebal-tebal kan? Iya. Ini perbedaannya. Bahkan ada yang kosong. Di Samaritan ada, di Yerusalem kosong. Sekian banyak. Oke, ini apa lagi? Tenang, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Kita buka Kejadian 16, ayat berapa? 12. Kejadian 16. Tolong lu baca, lu bandingin. Yang ini versi apa nih? Samaritan. Yang ini versi Jewish Yerusalem. Tolong lu bandingin. He will be fertile of a man. His hand will be with everyone, and everyone's hand will be with him, and he will live among all his brothers. And he will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. Yang dipakai Kristen, yang ini. Iya, yang ini. Ada yang Samaritan begini. Artinya apa nih begini?
His hand will be with everyone and everyone. Fertile itu apa? Fertile of man. Subur, Subur. banyak keturunan gitu. Kalau dibilang subur, banyak keturunan, matching nggak dengan ayat 10? Situ, I will greatly multiply your seed. Ya, I will. Yeah. Matching nggak? Berarti kalau di sini bilang multiply your seed sama fertile, cocok nggak? Iya. Tapi kalau di sini multiply your seed, sininya well man, cocok nggak? The answer is ya. Apa sejarahnya? Maksudnya kayak kenapa orang Kristen choose untuk pilih yang ini? Karena yang inilah yang menjadi ini tadi, kitab yang tanah ini. Yang Yerusalem itu yang jadi ini, tanah. Oh. Kalau yang Samaritan, isinya cuma 5 kitab Musa, nggak ada nabi-nabi, nggak ada ketuvim. Kalau yang ini kan ada kitab nabi-nabi, ada ketuvimnya. Ini yang menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Tapi perjanjian lama yang dipakai Kristen itu tidak langsung dari sini, tapi dari yang Septuaginta nih. Yang Septuaginta, terjemahan dalam bahasa Yunani. Yang ini diterjemahkannya tahun 270 sebelum Masehi, 2 kali penerjemahan. Dari 270 sebelum Masehi sampai 132 sebelum Masehi. Yang ini beredar terus sampai Yesus datang, sampai Yesus diangkat. Di abad kedua, ketiga, keempat, terjemahannya ini diresensi sama bapak-bapak gereja. Siapa yang resensi? Origen, Lucian, Hesisius. Hasil dari Hesisius ini yang jadi perjanjian lamanya orang Kristen. Sudah ada yang diubah-ubah terjemahannya. Setelah diubah, kitab yang ini yang jadi perjanjian lama itu seolah-olah berbicara tentang nubuat buat Yesus di perjanjian baru. Orang Yahudi yang pakai ini, dikasih ini, suruh baca mau nggak? Dibuang tempat sampah ini. Jadi yang Yahudinya aja nih sudah ada perbedaan nih antara Samaritan dan Yerusalem. Pertanyaan kan jadi gini, yang ditulis sama Musa yang mana gitu? Yang Yerusalem atau yang Samaritan? Ada 6.000 perbedaan. Ya, itu aja kan sudah bisa diambil kesimpulan sebenarnya. Kalau yang cerita apa? Ini mau cerita yang Ismail Ishak nggak, yang mau dikorbanin nggak? Boleh. Sekalian? Iya. Kalau ini mungkin kita ngeliat dari yang terjemahan bahasa Indonesia aja ya. Yang ini ceritanya kan mulai dari sini. Kan tahu Rong, Ismail lahir berapa tahun sebelum Ishak? 14 kan? Karena istrinya Sarah ya, itu nggak punya anak kan? nggak punya anak. Setelah itu kan Ishak lahir ketika Ismail sudah berusia 14 tahun. Ketika Ishak berusia 2 tahun, karena ini sapi, kita pakai asumsi bayi di sapi umur berapa? 2 sampai 3 tahun lah ya. Anggap aja 2 tahun. Berarti Ismailnya udah umur berapa? 16. 16. Kan? Di sini setelah Ishak bermain dengan adiknya, kakaknya dengan Ismail, ibunya Ishak marah. Terus nyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail kan? Diusir. Ketika diusir, Hagar dan anaknya Ismail mengembaranya di mana? Yang merah. Gua nggak permasalahin Ismail umur 16 tahun ditaruh di bahunya Hagar ya. Iya. Oke, gue nggak permasalahin itu dah. Yang ini aja deh, Hagar dan Ismail setelah diusir mengembara di mana? Padang gurun Berseba. Ingetin ya, Berseba ya. Setelah itu yang ini, Allah apa? Menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Terus? Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Terus? Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Berarti dari Berseba pindah ke Paran sebulan 2 bulan apa berapa tahun? Kalau baca ini ke sini. Ia bertambah besar dan menjadi seorang pemanah.
biar mikir sendiri gitu kalian. Ntar ini kan diusir, Ya, mengebar diusirin dari sini nih. Terus nangis anaknya. Habis nangis, Hagarnya didatengin malaikat. Dikasih apa? Air kan. Terus mengembaranya di Berseba. Berseba. Setelah itu pertambah besar, baru tinggal di Paran. Berarti kira-kira ini sebulan 2 bulan apa berapa tahun? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Oke ya. Ini tiba-tiba ada cerita Abraham bikin perjanjian dengan Abimelek. Di mana? Bikin perjanjiannya. Kalau kita baca semua, ini yang gua merah ini. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Abraham tinggalnya di mana? Kalau baca ini. Ya kan bisa jadi dia melakukan perjanjiannya emang di Berseba. Berseba. Terus dia masih lama tinggal di negeri Filistin. Ya di Berseba itu dimasuk negeri Filistin kan? Berarti Abraham tinggal di mana? Tinggal Berseba. Di Berseba. Yang pernah di Berseba siapa? Hagar. Hagar dan Ismail. Oke. Tiba-tiba Abraham terima perintah. Disuruh perintah apa? Menyembelih anak yang tunggal kan? Ditulis yakni Ishak gitu tulisannya. Betul. Disuruh pergi kemana? Cerita di sini suruh ke Gunung Moria. Ini kan? Dan di dalam cerita ini anak itu nggak tahu kalau dia bakal disembelih. Ishak itu nggak tahu mana kambingnya, gitu kan? Sampai akhirnya dipasangin kayu, Ishaknya diikat, udah mau disembelih, baru malaikatnya Datang. manggil, kasih kambing atau domba, ya kan? Setelah nggak jadi dikorbanin, baca yang merah ini. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Oke. Kalau ngeliat begini, Hagar dan Ismail pernah tinggal di Berseba selama beberapa waktu kan sampai Ismail besar. Abraham bikin perjanjian sama Abimelek di Berseba. Berarti kalau begini, Abraham terima perintahnya di mana? Terima perintahnya Berseba. di Berseba. Setelah pergi ke Gunung Moria, nggak jadi disembelih, pulangnya ke Berseba lagi. Tapi kalau dia pulangnya ke Berseba, bawa Ishak, sedangkan yang pernah tinggal di Berseba itu Hagar dan Ismail, pertanyaannya, Abraham pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Satu, nggak usah jawab dulu. Di sini Sarah mati di mana? Kiryat Arba, Hebron. Terus apa? Abraham? Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Datang, mendatangi kan? Datang. Meratapi. Kok datang? Berarti nggak tinggal sama Sarah? Abrahamnya. Datang dari mana? Dari dapur apa dari pekarangan kira-kira? Sedangkan Abraham tadi kembalinya ke Berseba. Gue cuma ngajak lo mikir doang. Gue nggak mempengaruhi apa-apa berdasarkan ayat-ayat itu. Jadi pertanyaan gue kira-kira, Abraham ketika pulang ke Berseba bawa Ishak, itu Abraham pulang ke rumah yang salah atau bawa anak yang salah, gitu aja. Kalau padang gurun Paran itu di mana kok? Kalau menurut kamus di Arab, pegunungan Paran itu di Arab Saudi. Waktu Ishak lahir itu si Sarah ada di mana? Nggak disebutin. Nggak disebutin ya? Nggak disebutin, tapi tiba-tiba matinya di Hebron, Kiryat Arba. Lah kok Sarah meninggal, kok Abraham mendatanginya? Berarti nggak tinggal bareng? Kalau asumsinya apa? Kejadian yang Ishak disembelih itu ketika si Hagar udah di Paran.
Nggak dijelasin juga, nggak dijelasin juga. Tapi kan tadi gua nanya, kira-kira dari Berseba ke Paran ini sebulan 2 bulan atau berapa tahun? Karena ada tulisan bertambah besar. Iya. Berarti kan bisa jadi insiden ini terjadi ketika antara ini dan ini, kan gitu. Iya. Karena di sini nggak ada penjelasan nih. Tiba-tiba Abraham tinggal di Berseba. Enggak ini loh ya, gue cuma suruh lu baca sendiri loh. Loh, kalau tafsirnya Yahudi ya udah jelas Ishak, tafsirnya Yahudi, ya kita hormatin. Cuma berdasarkan kronologi begini kan timbul pertanyaan doang, bukan ngeklaim. Kalau di Al-Quran? Di Quran ceritanya begini, kita baca aja. Di Quran memang tidak panjang seperti itu, tapi berdasarkan kronologi jelas banget, walaupun tidak disebut nama siapapun. As-Saffat ya, lu baca dari ayat 100 ya sampai 112. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku. Ini doanya Abraham nih. Abraham berdoa supaya minta dianugerahi anak yang saleh. Terus dikasih anaknya apa? Maka kami berkabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Mintanya anak yang soleh, dikasih anak yang sabar. Oke, nggak disebutin namanya nih ya. Terus? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan." Ismail kan dalam kurung tuh. Iya. Anggap aja nggak ada. Terus? Karena di bahasa Arabnya juga nggak ada kata Ismail. Wahai aku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya di atas pelipisnya, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran dengan Ishak, seorang Ada tulisannya nggak Ishak? Ada. Kejadian itu sebelum ada kabar kelahiran Ishak. Ya, walaupun tidak ditulis Ismail, siapa menurut kamu disembelih? Udah gitu aja. Oke? Karena gelarnya Nabi Isa alaihissalam dengan orang yang soleh, dan gelarnya Nabi Ismail alaihissalam yang disebut orang yang sabar, nggak pernah ketukar di Quran. Nggak pernah ketukar. Ismail selalu disebut orang yang sabar, Ishak disebut dengan orang yang soleh. Jadi walaupun tidak tertulis nama Ismail, tapi kalau kejadiannya sebelum ada kelahiran Ishak, berarti siapa yang mau disalib? Kan gua nggak usah jawab. Gitu aja. Dan bedanya kalau yang di Quran, Nabi Ismail alaihissalam tahu kalau dia mau disembelih dan dia pasrah, dia ikhlas. Kan dia bilang sama bapaknya, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Sedangkan kalau di Bible, Ishaknya nggak tahu kalau dia mau disalib. Dia nanya mulu, mana kambingnya, mana dombanya. Gitu. Iya. Pikirin sendiri.
Cukup atau next? Atau bertanya lagi? Nabi Muhammad. Kenapa? Hmm, Udah pernah baca belum Sirah Nabawi? belum. Belum ya? Kenapa? Ken- Kenapa Nabi Muhammad itu harus ada dan kenapa dia lahir? Karena dia yang ditunjuk, dipilih untuk menerima syariat terakhir, Syariat Quran. terakhir. Syariat itu law ya, hukum ya. Kalau Taurat, Zabur, Injil itu kan syariat hanya untuk bangsa Israel. Tapi untuk yang bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, syariatnya apa? Terakhir yaitu dengan Quran. Karena kan kalau di Kristen kan kayak ada di Alkitab itu ditulis kayak waspadai sama yang nabi-nabi palsu kan. Oke. Dan Maksudnya nabi palsu itu menurut lu apa? ya kebanyakan asumsinya ke si Nabi Muhammad ini. Kenapa asumsinya ke Nabi Muhammad? Karena nggak ada nabi. Nabi terakhir Yesus mungkin. Gini. Sekarang boleh nggak gua kasih definisi yang namanya nabi palsu itu berarti ajarannya harus berbeda dengan ajaran nabi sebelumnya. Betul kan? Kalau ajaran nabi setelah Yesus atau setelah nabi seseorang yang bilang akan ada nabi lagi, tapi dia ajaran yang sama dengan ajaran nabi sebelumnya, bisa nggak disebut nabi palsu? Hah? Ini Nggak, kita bicara ya. konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Nggak bisa. Bukan hukum nih, bukan syariat nih. Oke? Kalau Kristen menganggap Paulus adalah nabi atau rasul setelah Yesus, terus Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai nabi palsu, kita bandingin aja Yesus, Paulus, dan Nabi Muhammad. Kita bandingin ajarannya ketiganya. Yesus ngajarinya Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nabi Muhammad SAW dikasih ayat Kul huwallahu ahad. Konsep ketuhanannya sama. Yesus bilang kalau mau masuk surga bertobat, atau bilangnya apa, kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga. Nabi Muhammad SAW dikasih ayat di Quran surat Ali Imran ayat ke 132 sampai 136, lu kalau bertobat, beriman, beramal soleh, lu masuk surga. Sama nih, ada tobat. Nabi Muhammad SAW juga ada tobat. Kul huwallahu ahad, di sini juga Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sedangkan Paulus, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dalam hatimu dia sudah dibangkitkan dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Konsep keselamatannya. Konsep ketuhanannya, Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Yang sama yang mana, yang beda yang mana? Udah gitu aja. Sebuah agama kan harus berpatokan pada konsep ketuhanannya dulu dan konsep keselamatannya dulu. Jangan membandingkan Yesus dan Muhammad karena Nabi Muhammad SAW punya istri lebih dari satu, Yesus nggak pernah nikah. Ya. Ini bukan masalah konsep ketuhanan dan keselamatan, ini kan syariat. Masalah pernikahan nih. Jangan mentang-mentang Paulus juga nggak menikah terus dianggapnya sama dengan Yesus. Itu bukan yang bisa dibandingkan gitu. Yang harus dibandingkan adalah ajaran ketuhanan dan ajaran keselamatannya dulu kan gitu. Setuju nggak? Yesus dan Paulus beda. Yesus dan Nabi Muhammad sama. Yang mana yang kira-kira nabi palsu? Paulus atau Nabi Muhammad? Pikir sendiri, gitu aja. Simpel kan sebenarnya. Kalau Kristen menganggapnya Nabi Muhammad SAW palsu, kenapa? Karena di dalam Quran disebutkan Nabi Isa atau Yesus ini tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu makanya dianggap Nabi palsu, karena tidak mengakui ketuhanan Yesus dan tidak mengakui Yesus disalib. Gitu. Tapi kan itu bukan konsep ketuhanan. Tapi katanya kan sejarah penyalipan kan memang ada. Sejarah penyalipan. Yang nulis siapa? Flavius Josephus.
Itu yang edit Kristen di abad 4. Mau dibilang siapa? Tacitus atau siapa? Mereka saksi mata langsung bukan? Gua tadi tunjukin kan Kristen Basilidean yang percayanya yang disalib bukan Yesus. Jadi antara sejarawan ataupun ini kita bisa bandingkan nih. Ada juga kok Kristen yang nggak mengaku Yesus yang disalib kok. Gitu. Mana nih? Tapi kalau kita kembali ke ajaran konsep ketuhanan, konsep keselamatan, yang beda kan Paulus dengan Yesusnya, bukan Nabi Muhammad. Karena Yesus nggak menikah. Tadi ada tuh Kristen yang nulis Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Nah, sekarang gua kasih lu gini. Peringatan ya. Ini peringatan loh. Yang ngasih peringatan siapa? Yesus sendiri loh. Matius 7 ayat 15. Nih. 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Terus? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala ya. Ya. Kejadian 49. Jadi suku-suku Israel itu semuanya digambarkan hampir semuanya dengan seperti binatang. Contoh, siapa nih? Naftali seperti rusa betina, ya kan? Ismail tadi kan seperti keledai liar, rusa, keledai. Nah, Benyamin seperti serigala yang menerkam. Serigala ya. Tadi Yesus bilang lo hati-hati lo. Ya, seperti apa? Serigala kan? Ini serigala nih. Benyamin nih. Sekarang gua kasih lihat. Paulus itu siapa? Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6. 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Filipi tulisan siapa? Paulus. Paulus ngaku orang Benyamin. Tadi Benyamin disebutin seperti serigala kan? Yesus bilang peringatan, hati-hati lu. Orang yang seperti apa di padang gurun yang seperti serigala. Benyamin seperti serigala. Paulus keturunan Benyamin. Paulus di sini orang apa? Farisi bukan? Farisi. Yesus tadi bilang hati-hati sama orang Farisi. Yesus sudah bilang hati-hati lu sama orang Farisi. Ya. Yang seperti serigala. Yang seperti serigala itu suku Benyamin. Paulus orang Benyamin dan Farisi. Coba gimana? Ini dari sini loh, bukan dari Quran. Masih ada yang lain, cuman cukup itu aja lah. Cukup itu. Ini kalau udah begini bongkar-bongkaran nih. Paulus orang Benyamin, dia bermazhab Farisi. Yesus bilang hati-hati lu sama orang kayak serigala. Hati-hati lu sama orang Farisi. Roh Kudus tuh ada nggak sih kok? Menurut lu ada nggak? Kalau di Alkitab ada. Alkitab pribadi ketiga. Yeah. Kalau di Islam ada juga Roh Kudus, tapi bukan pribadi Tuhan yang ketiga. Tapi siapa? Malaikat Jibril alaihissalam disebut Rohul Kudus. Ya. Nah, kalau Roh Kudus yang jadi pribadi Tuhan yang ketiga, kalau gue sih dan beberapa orang yang menganalisis begini, sampai di abad keempat, kalangan Kristen yang menang persaingan itu berhasil
membuat sebuah dekret atau pernyataan iman bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Bapa. Oke. Dan sampai saat itu 3 abad pertama nggak ada bapak-bapak gereja yang ngomongin Roh Kudus. Oke. Tiba-tiba Roh Kudusnya baru disebut di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, juga dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa. Ini cuman analisis. Agama-agama sebelum Kristen ini semuanya 3 pribadi. Sumeria, dewa Anu, Enlil, Ea. Persia, dewa Ahura Mazda, Mitra, Anahita. Babilonia, dewa Namrus, Tamrus, Semiramis. India, Brahma, Wisnu, Siwa. Mesir, Osiris, Horus, Isis. 3 semua. Kristen mengadopsi paganisme dan filosofi Yunani. Ini baru ada Bapa dan Yesus nih, abad 4 awal nih. Abad 4 akhirnya baru ada Roh Kudus, dijadikan Tuhan juga. Kira-kira bisa nggak nih karena melanjutkan yang sebelumnya? Mirip sih. Mirip. Sekarang gue mau nanya nih ya, gue cuma mau nanya nih. Kejadian pasal 1 ayat 2. 1 dan 2 lah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Gue mau nanya nih. Di sini ada Allah kan? Pada mulanya Allah Menciptakan langit dan bumi. Dan Roh Allah Melayang-layang. Ada Allah, ada Roh Allah. Kalau ada Roh Allah, berarti Allahnya apa? Kan orang Kristen menganggap Roh Allah ini adalah Roh Kudus. Betul nggak? Bahkan ada orang Kristen yang bilang ada Allah, ada Roh Allah, dan ada Firman. Itulah Trinitas gitu. Ya kan? Kalau ada Allah, ada Roh Allah, berarti Allahnya apa? Roh juga bukan? Kan ada ayat lagi nanti di Perjanjian Baru, Allah itu roh. Yeah. Makanya kita harus menyembah dalam roh. Kalau Allah roh, ada Roh Allah, berapa rohnya? Banyak, karena Roh Allah keluar dari Allah. Ada Allah, ada Roh Allah. Allahnya apa dong? Apa punya tubuh? Atau gimana? Kok ada Roh Allah, ada Allah gitu? Kalau memang Allah roh, kenapa nggak dari awal disebut Roh Allah gitu? Iya. Gua? Nah, kalau ada orang Kristen bilang, inilah Trinitas, ada Allah, ada Roh Allah, ada Firman. Dibantah sama ini. Ini kitabnya orang Yahudi. Lu perhatiin terjemahannya, sama atau beda? Ayat 1 dan 2. In the beginning of God's creating the heaven and the earth, when the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence hovered upon the surface of the waters. Di sini ada God ya? Iya. Ada nggak Spirit of God? Nggak. Nggak ada. Adanya apa? Presence. Divine presence, artinya kehadiran ilahi. Nggak ada Spirit of God. Iya. Kenapa di sini bisa Roh Allah? Memang kata yang bahasa Ibrani yang di sini, kata yang dipakai adalah ruah. Ya. Ruah itu artinya memang bisa roh, bisa juga angin, bisa juga kuasa, bisa juga kehadiran. Tapi kalau orang Yahudi menerjemahkannya bukan Spirit of God, tapi Divine Presence, kehadiran ilahi. Sama nggak Divine Presence sama Spirit of God? Nih kita bandingin sama yang KJV. In the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God. Versi Kristen, Spirit of God. Versi Yahudi, Divine Presence. Kalau ada God, ada Spirit of God, terus God-nya ini apa? Udah perlu bodrek belum? Ada bodrek nggak gua?
Apa Paramek? Makin kesini makin kesana. Hah? Makin kesini makin kesana. Bagus ini makin dalam ini. Kita banding-bandingin aja. Bisa kalau jawab, kalau ada Allah, ada roh Allah, Allahnya itu apa? Pendeta datang ke sini, gue tanya belum ada yang bisa jawab. Break dulu ya, break dulu ya. Ya. Biar mikir dulu lah, mikir dulu. Kalau digeber terus ntar puyeng ntar. Udah panas sih ini. Udah panas ya? Perlu kipas angin nggak? Kan tadi 80%, sekarang udah berapa lagi? Wah, kalau tadi 80% datang ke sini mah Iya. Ganti 20% lagi tuh berarti. harusnya mah sekarang udah lebih dari 90%. Iya. Harusnya. Gak apa-apa lah, apa namanya, ngeleng 5% gak apa-apa lah. Nyusul gitu. Ya kayak Iya, nyusul 5%. tenang. Kita di sini mau belajar. Iya, tenang. Nggak ada pemaksaan. Pak Heri. Kalau Mas Ram bisa morfin itu. Puyeng. Nah kalau diangkat kok, itu dia kosong. Itu mengapa saya nggak Kalau males sebagai sebagai pembuatan di samping loh, itu kan sampai setahun kan nunggu dia kering. Kalau udah ini kering, lambung ini yang kalau prinsip saya kan mempelajari sesuatu yang salah buat apa yang kedua. tapi kan sesuatu yang salah ini bisa jadi wasilah kan untuk apa namanya orang-orang yang masih ngeyel gitu kalau ini adalah kebenaran. Enggak. Nah, segmen saya tuh bagian Jadi kalau kata yang udah-udah aja lah. Kalau ibu nabawi itu namanya di Mentahannya di kodon dia. dia bilang banyak. Udah, Len. Udah kok. Next. Lanjut. Lanjut. Yang selanjutnya loh. Nih, kalau di Kristen kan kita bisa mendengarkan suara Tuhan berkat adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Pernah. Belum, tapi kan dengar cerita-cerita, Oke. banyak kesaksian yang seperti itu kan kok. Terus. Ya. Well, Gini nih, sebelum dilanjutin. Kalau orang Kristen bilang Roh Kudus, namanya Roh Kudus itu siapa? Holy Spirit. Itu kan bahasa Inggrisnya. Nama pribadinya siapa Roh Kudus? Nggak punya nama. Nggak ada nama. Iya. Cuma sebutan. Oke, terus apa lagi tadi? Bisa dengar suara Roh Kudus. Bisa mendengarkan suara Tuhan kan. Terus, Kalau misalkan berarti di sini apa ya? Kalau misalkan disangkal Roh Kudus nggak ada, terus itu suara siapa? kalau di Islam kita konsepnya begini. Iblis yang dulunya dia adalah sosok ciptaan Allah SWT yang beribadahnya paling kencang, akhirnya jatuh dalam dosa menjadi iblis kan. Lucifer. Bukan. Bukan. Kalau di Islam kita nggak kenal nama Lucifer, kita kenalnya namanya Azazil. Hah? Telepon mana telepon? Oh mana? Ya, tadi sorry tadi diulangin lagi yang apa? Kalau di Kristen, Kalau di Kristen kan ada banyak kesaksian lah.
Kita bisa mendengarkan suara Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.